Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dokumen perjalanan bagian visa Eropa. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal terkait visa Eropa yang disebut dengan visa Schengen untuk 3 negara, Inggris, Prancis, dan Swiss. Dengan anggota kelompok yaitu dengan saya sendiri, Alven Triastanti, ada juga Ahmad Syauqi Zunoroin, ada Sania Salsabila, lalu Ahmad Fauzi, Gaby Melinda, dan Talita Ananda. Nah, di sini kami akan membahas tentang alur pembuatan visa Schengen, lalu persyaratan-persyaratannya, juga kendala dan bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Jadi sebelum berbicara lebih jauh lagi, kami ingin menjelaskan apa sih visa Schengen itu. Jadi visa Schengen ini merupakan visa di mana kedutaan negara pembuatan visa ini dibuat, maka disitulah calon wisatawan paling lama stay atau tinggal di sana di antara negara lainnya. Nah, visa Schengen merupakan visa yang hanya berlaku untuk kunjungan wisata atau bisnis ke negara Schengen area. Schengen area ini terdiri dari Austria, Belgia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Nah, untuk masa berlaku visa ini sendiri sesuai dengan kebijakan kedutaan, yaitu standarnya 1 bulan untuk standar stay minimal 12 jam untuk multiple tour. Nah, jika kalian ingin membuat visa Schengen ini, bisa membuat di kantornya itu ada untuk visa UK, bisa langsung ke kantor VFS Global yang ada di Kuningan City, lantai 1. Nah, untuk visa Swiss-nya itu, jika ingin lama stay-nya di Swiss, kalian bisa ke kantor yang tadi juga, tetapi mereka ada di lantai 1-nya. Nah, untuk pembuatan visa Schengen Prancis, kalian bisa langsung ke kantor TLC Kontak yang ada di Menara Anugrah, Lingkar Mega Kuningan Setiabudi di Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada alur pembuatan visa UK. Bagaimana sih alurnya? Oke, baik saya lanjutkan alur pembuatan visa UK. Yang pertama, yaitu harus mengunjungi website yang sudah tertera. Selanjutnya, memilih jenis visa yang akan dibuat, menyiapkan application, membayar fee, membuat appointment, melengkapi dokumen. Selanjutnya, setelah melengkapi dokumen, dokumen tersebut disubmit di website yang sudah tertera. Selanjutnya, pengajuan diterima dan terakhir pembuatan visa memakan waktu kurang lebih 1-3 bulan dan visa UK dikeluarkan oleh Kedubes di Thailand. Selanjutnya ada persyaratan dari pembuatan visa UK. Yang pertama, paspor lama atau terbaru, pas foto background putih ukuran kurang lebih 3,5 cm kali 4,5 cm, fotokopi identitas diri, bukti keuangan berupa laporan koran 3 bulan terakhir sebelum keberangkatan, selanjutnya surat referensi dari bank, itinerary, dan letter of assignment atau visa kerja. Nah, selanjutnya contoh pengisian application visa UK yang ada di websitenya. Alur pembuatan visa, yang pertama menentukan jenis visa yang dibutuhkan dan periksa apakah sudah memenuhi syarat. Sebelum mendaftar, dokumen yang diperlukan harus dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengisi form manual yang dapat diunduh di website VFS Global. Link ada di PPT berikut ini. Yang ketiga, mengambil appointment yang ada di website VFS Global yang akan digunakan untuk pengambilan sidik jari dan foto di kantor VFS Global. Yang keempat, setelah membuat appointment, bawa semua dokumen dan form ke kantor VFS Global. Pembayaran appointment dapat dilakukan secara online. Yang kelima, untuk melacak status aplikasi visa dapat dilakukan secara online. Yang keenam, visa yang sudah selesai dapat diambil langsung ke kantor VFS Global atau juga dapat melalui perwakilan ataupun kurir. Ya, untuk persyaratan visa Swiss, ini ada unduh formulir permohonan visa Schengen di web, diisi dengan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pemohon. Nah, untuk kasus anak di bawah umur, kedua orang tua harus menandatangani formulir permohonan visa. Yang kedua, paspor yang ditandatangani dengan benar, yang berlaku setidaknya 3 bulan setelah Anda tinggal di wilayah Schengen, dan setidaknya 2 halaman kosong. Yang ketiga, 2 foto terbaru, latar belakang berwarna putih, ukuran 3,4 kali 4,5 cm,
Yang keempat, pernyataan persetujuan jika menggunakan kurir internal atau eksternal untuk pengaplikasian visa. Yang kelima, rencana perjalanan Schengen lengkap ataupun itinerary. Yang keenam, asuransi kesehatan dengan pertanggungan minimum 30.000 euro yang mencakup seluruh masa tinggal di wilayah Schengen dengan tambahan masa tenggang selama 15 hari. Itu harus mencakup biaya medis darurat, perawatan rumah sakit darurat, serta pemulangan karena alasan medis. Yang ketujuh, bukti reservasi akomodasi. Yang kedelapan, pernyataan kerja yang mencantumkan tanggal, mulai, dan dalam masa kerja, dalam perusahaan dan jabatan dan gaji pelamar. Persyaratan yang berikutnya, untuk wira swasta, fotokopi kutipan pendaftaran usaha dan fotokopi SPT terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran bank asli 3 bulan terakhir, dan satu salinan untuk berkas permohonan visa, minimal saldo sejumlah 50 juta rupiah. Untuk pekerja yang tidak memiliki rekening koran, dapat memakai rekening koran milik kantor yang bertanggung jawab. Tergantung pada itinerary, jika ada negara di luar Schengen, memberikan visa negara tersebut. Satu fotokopi paspor, halaman dengan data pribadi dan salinan sebelumnya, visa Schengen atau USA atau UK saja. Bagi WNA, fotokopi surat izin tinggal di negara tempat tinggal dan surat keterangan keluar masuk yang masih berlaku izin masuk. Untuk anak di bawah umur yang berpergian sendiri, harus menyerahkan surat kuasa dalam bahasa Inggris yang ditandatangani oleh kedua orang tua dengan salinannya paspor atau tanda pengenal mereka. Bukti keadaan keluarga sebenarnya dari pemohon, akte nikah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Untuk biaya visanya sendiri, jumlah yang harus dibayar adalah 80 euro atau sekitar 1.306.800 rupiah. Harga dapat berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kurs yang berlaku pada hari itu. Berikut ada contoh form untuk pengajuan visa Schengen Swiss. Ya, berikutnya ada alur pembuatan visa Prancis yang akan dibawakan oleh teman saya. Nah, untuk pembuatan visa Prancis, itu bisa mengunjungi website yang tertera, lalu setelah itu memilih jenis visa yang akan dibuat, lalu setelah itu bisa mengisi application form, lalu submit application, setelah itu membuat appointment, dan melakukan pembayaran serta biometrik, baru visa dikeluarkan oleh kedutaan. Nah, lalu untuk persyaratan visa Prancis, itu yang pertama ada dokumen perjalanan yang dikeluarkan kurang dari 10 tahun lalu, berisi setidaknya 2 halaman kosong, dengan masa minimal 3 bulan lebih lama dari Anda berniat meninggalkan area Schengen. Lalu foto berwarna, kartu keluarga yang mencantumkan alamat terakhir, jika Anda warga negara asing, bukti izin tinggal yang legal di Indonesia seperti visa non-imigran, KITAS, kontrak kerja, dan lain-lain. Jika Anda bukan dari negara tempat tinggal Anda, bawa bukti resmi izin tinggal. Lalu tujuan perjalanan atau tinggal selama di Prancis, konfirmasi reservasi paket perjalanan atau dokumen lain yang mencantumkan program kunjungan, lalu ada reservasi tiket pesawat pulang pergi, lalu ada persyaratan lain seperti surat keterangan bekerja asli dari perusahaan yang menyatakan nama, jabatan, gaji pelamar visa, alasan dan tanggal perjalanan, siapa yang bertanggung jawab atas dukungan keuangan selama perjalanan. Lalu persyaratan selanjutnya ada bukti konfirmasi pemesanan tempat tinggal, hotel atau apartemen, untuk setiap malam selama di negara Schengen. Travel Health Insurance Certificate, salah satu asuransi kesehatan terpercaya yang digunakan untuk luar negeri itu seperti Allianz, Prudential, dan lain-lain. Lalu jumlah yang harus dibayar adalah 80 euro atau sekitar 1.306.800 rupiah. Harga dapat berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kurs yang berlaku saat itu. Nah, ini untuk contoh pengisian application visa Prancis. Di sini nanti akan mengisi biodata dan identitas detail lainnya. Nah, ini untuk detail ketentuan foto untuk visa Schengen. Seperti foto harus jelas, 70-80% muka terlihat, foto harus tajam dan fokus, tidak boleh memakai background yang gradasi atau foto lainnya, poni tidak boleh menutupi mata, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu ada alasan mengapa foto dengan syarat-syarat tersebut dibutuhkan karena
agar identitas pemegang dokumen dapat dikenali secara baik dan detail. Dan juga ini bisa untuk menghindari terjadinya pemalsuan identitas atau kekeliruan lainnya. Dan foto harus menggunakan latar putih atau warna terang polos dikarenakan background yang terang membuat foto terlihat bersih, menghilang pada foto. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Macam-macam kendala World Travel Basic. Yang pertama itu ada permasalahan appointment yang gampang habis. Yang kedua itu terkadang booking hotel harus real. Dan yang ketiga, penundaan pengumpulan surat yang belum lengkap oleh wisatawan. Selanjutnya ada solusi, membuat appointment 4 bulan sebelum keberangkatan. Contoh, apabila appointment visa Swiss penuh dan yang ada hanya appointment visa Prancis, itu bisa di-apply. Tetapi saat di imigrasi, kita harus bisa memberikan jawaban yang masuk akal jika ditanya oleh petugas imigrasi. Mengecek kembali kelengkapan dokumen sebelum diajukan. Dan yang terakhir itu ada mengisi form harus diperhatikan. Selanjutnya ada kendala dari visa tidak dapat diterima atau ditolak. Yang pertama itu ada tidak memiliki alasan berpergian yang kuat. Yang kedua, dukungan finansial yang kurang mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, gagal menunjukkan itinerary perjalanan. Yang keempat, tidak ada bukti pemesanan kamar yang sudah terkonfirmasi atau data penginapan hotel tidak valid. Yang kelima, ada surat referensi yang kurang meyakinkan. Yang keenam itu ada dokumentasi palsu atau tidak sesuai. Dan yang terakhir ada masuk dalam blacklist name karena pernah melanggar ketentuan imigrasi dan memiliki rekam jejak kejahatan, pernah atau sedang terlibat dalam perbuatan kriminal. Untuk selanjutnya, ada pun solusi dari kendala visa tidak dapat diterima atau ditolak. Yang pertama itu melengkapi dokumen yang kurang. Yang kedua, ada melakukan pengajuan visa baru. Dan yang terakhir, dapat mengajukan banding. Jadi beberapa negara Schengen seperti Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Swedia itu memberikan peluang dan kesempatan untuk mengajukan banding. Jadi jarak antara penolakan dan kesempatan untuk mengajukan banding itu yaitu antara 21 sampai 90 hari sejak surat penolakan dirilis. Selanjutnya ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama itu ada rekening koran untuk visa Schengen minimal saldo adalah 50 juta rupiah dalam kurun waktu 3 bulan. Lalu yang kedua ada dari banyaknya negara di Eropa yang masuk wilayah Schengen, hanya Belanda yang dengan jelas menyanakkan jumlah tabungan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk mengajukan visa Schengen, yaitu 30 euro dikali jumlah hari Anda di sana. Jadi, jika Anda berminat liburan selama 15 hari di Eropa, maka minimal Anda memiliki 450 euro atau sekitar 7.500.000 rupiah di tabungan Anda. Nah, walaupun peraturan ini hanya dinyatakan oleh Belanda, tetapi Anda juga bisa menggunakan perhitungan ini sebagai panduan jika ingin mengajukan visa Schengen lewat negara lainnya. Lalu yang ketiga, jika terdapat karyawan yang ikut serta dalam insentif tour tidak memiliki atau saldo rekening korannya kurang dari 50 juta, maka bisa menggunakan rekening koran perusahaan yang bertanggung jawab atas karyawan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan memakai asuransi perjalanan internasional seperti Allianz, Prudential, dan lain-lain. Untuk informasi tambahan lainnya, bagaimana sih dengan pengajuan visa untuk anak atau pelajar yang ingin bepergian ke negara Schengen? Nah, untuk pengajuan visa untuk pelajar atau mahasiswa, yang pertama itu ada surat penjaminan dari penjamin, yang kedua surat rekomendasi izin belajar yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau bagi OA dengan penjamin perorangan. Bagi OA dengan menjamin berupa lembaga pendidikan cukup melampirkan surat pernyataan kelulusan seleksi bagi calon pelamar pelajar asing. Yang ketiga, paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku.
paling singkat 30 bulan bagi OA yang akan mengikuti pendidikan paling lama 2 tahun. Dan paling singkat 18 bulan bagi yang akan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun. Dan yang keempat, bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia. Paling sedikit sekitar 2.000 US dollar Amerika per orang dalam bentuk tabungan, kecuali untuk program beasiswa pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua ini ada pengajuan visa untuk anak di bawah 18 tahun. Yang pertama itu mengurus surat izin untuk bepergian berisi tujuan bepergian yang ditandatangani oleh kedua orang tua atau wali hukum sah, atau oleh orang tua atau wali hukum sah yang tidak ikut bepergian dengan lampiran fotokopi paspor atau KTP. Tanda tangan harus dilegalisir oleh kantor notaris, atau yang kedua, orang tua atau wali hukum sah dapat memasukkan aplikasi dan otorisasi sendiri di saat hari temu janji. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fotokopi akte kelahiran untuk anak tersebut. Nah, untuk anak atau pelajar yang ingin bepergian tetapi tidak memiliki rekening koran, itu dapat menggunakan dana sebagai berikut sebagai wali dari pihak pengganti yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dalam membiayai selama perjalanan. Yang diantaranya, anak tersebut dapat dibiayai dengan dana yang disediakan oleh orang tua atau anggota keluarga. Nah, rekening koran 3 bulan terakhir atau rekening tabungan serta pernyataan tertulis sponsor dan bukti kekerabatan. Misalnya akte kelahiran atau kartu keluarga. Dan selanjutnya kedua juga dapat dengan dana yang disediakan oleh tuan rumah. Kewajiban formal, tuan rumah memiliki ketentuan 66 sampai 68 Undang-Undang Imigrasi Jerman. Kewajiban formal harus diumumkan di kantor imigrasi setempat di Jerman. Oke, ini adalah foto dokumentasi kami saat mewawancarai travel agent yaitu Halal Holiday. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.